Baik Bapak Ibu Guru yang berbahagia yang sudah hadir dalam kegiatan sosialisasi ini, kita telah sampai pada sesi pemaparan materi. Namun sebelum itu saya punya pantun untuk Bapak Ibu nih. Badan kekar umurnya tua, bahwa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini, yakni sosialisasi pengembangan kompetensi guru PJOK gelombang kedua tahun 2024. Cakep. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan segera masuk ke sesi pemaparan. Saya, Nimadi Supriyani SPD, akan memandu kegiatan Bapak Ibu pada hari ini. Hadirin, hari ini kita kedatangan dua pemateri yang akan memberikan pemaparan terkait dengan sosialisasi program pengembangan kompetensi guru PJOK gelombang kedua di tahun 2024 ini. Saya akan memperkenalkan ya secara singkat pemateri kita yang pertama, yakni ada Bapak Iwayan Ardika SPD. Beliau bertugas saat ini di SD Negeri 1 Baler Baliagung. Adapun pengalaman organisasi beliau yang sudah luar biasa, yakni sebagai koordinator komunitas guru penggerak Kabupaten Jembrana, Kokapten Belajar.id Kabupaten Jembrana. Beliau juga leader Google Education Group Jembrana, di mana beliau akan memaparkan terkait dengan apa saja syarat yang diperlukan dan bagaimana itu program pengembangan kompetensi guru PJOK gelombang kedua di tahun 2024 ini, di mana kita akan membahas secara tuntas oleh Bapak Wayan. Kemudian pemateri yang kedua, yakni Bapak Suyanto SPD. Beliau bertugas di SLB Negeri 1 Jembrana. Beliau adalah guru penggerak Angkatan 8. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 PJOK di Universitas PGRI Banyuwangi pada tahun 2009. Beliau juga aktif di berbagai organisasi, yakni di Ikatan Guru Olahraga Nasional atau IGORNAS Kabupaten Jembrana. Beliau juga aktif di Muay Thai Indonesia Kabupaten Jembrana. Beliau juga aktif di Indonesia Bela Diri di Provinsi Bali, yang dimana beliau akan memaparkan tentang bagaimana cara mendaftar program pengembangan kompetensi guru PJOK. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita sambut pemateri kita yang pertama, yakni Bapak Wayan Ardika SPD. Untuk Bapak, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Made ya, selaku moderator yang sudah memandu kegiatan kali ini. Sebentar. Baik, Bapak Wayan. Selamat datang Bapak Wayan. Bagaimana kabarnya Bapak pada hari ini? Luar biasa. Ya, apalagi ini ketemu dengan rekan-rekan di olahraga ini. Yang biasanya kalau di olahraga kan, ya betul. Walaupun sudah sore ya. Iya, di jam ngantuk, namun Bapak Ibu masih tetap semangat. Baik, silakan Bapak Wayan. Siap, sebentar. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam bahagia. Yang terhormat Bapak Kadis Dipora Kabupaten Jembrana, untuk semua Bapak yang sudah meluangkan waktu dan membersamai kita di sini. Yang saya hormati pula para ketua KKG se-Kabupaten Jembrana ya sudah hadir gitu ya. Kemudian ketua MGMP PJOK SMP, kemudian ketua MGMP PJOK SMA, dan ketua MGMP PJOK SMA gitu ya. Yang terima kasih juga pada Pak Suyanto ya yang sudah meluangkan waktu untuk bisa berbagi bersama kita semua. Perlu saya sampaikan di awal, untuk Pak Suyanto merupakan lulusan guru penggerak yang sudah lolos program ini, yang sudah lolos program PKG PJOK yang angkatan pertama. Tentu nanti selain Pak Yanto nanti menyampaikan terkait dengan tata cara pendaftaran program ini, nanti Pak Yanto juga sedikit berbagi gitu ya, bagaimana sih tips-tips nanti biar bisa lolos gitu ya. Baik Bapak Ibu yang tiang hormati, izin tiang share screen ya sebentar. Sudah kelihatan Bu Ade? Sudah ya.
Oke, Bapak. Sudah siap, sudah kelihatan, Bapak. Nah, Bapak Ibu yang Tiang hormati, izin Tiang menyampaikan informasi terkait dengan program pengembangan kompetensi guru PJOK untuk gelombang yang kedua tahun 2024. Nah, kebetulan Tiang selaku koordinator komunitas guru penggerak beberapa waktu lalu diundang untuk mengikuti sosialisasi program ini. Nah, kemudian kami ditugasi untuk mensosialisasikan program ini kepada semua guru PJOK yang ada di kabupaten. Nah, maka dari itu kami mengundang Bapak Ibu semua melalui organisasi KKG maupun MGMP masing-masing untuk memperoleh informasi terkait dengan program ini. Walaupun mungkin di grup-grup WA itu sudah muncul ya, sudah di-share suratnya gitu ya. Nah, tapi alangkah baiknya bila kita diskusi lagi untuk memperjelas bila mana masih ada keraguan di hati. Baik, Bapak Ibu, jadi pertama yang perlu saya sampaikan, ini kan gelombang kedua. Nah, tentu ada gelombang satunya gitu ya. Nah, gelombang satunya seperti yang saya bilang tadi, ini seleksinya sudah selesai, sudah pengumuman 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Itu sudah pengumuman dan untuk di Jembrana itu sudah lulus 6 orang, termasuk Pak Suyanto gitu ya. Jadi 6 orang yang sudah lulus yang angkatan 1. Nah, untuk angkatan kedua ini baru sudah mulai seleksi gitu ya. Nah, atau mungkin Bapak Ibu ada yang sudah daftar? Mungkin bisa di chat ya, kalau misalnya sudah ada yang daftar. Yeah. Nah, apa sih program pengembangan kompetensi guru PJOK gitu ya? Jadi program ini merupakan program pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi guru pengampu mata pelajaran PJOK melalui pelatihan, pendampingan, dan kegiatan kolektif guru. Ya, jadi ini merupakan program pengembangan kompetensi berkelanjutan. Nah, ini merupakan tindak lanjut dari Kemendikbudristek ya, terutama pada peraturan Presiden nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional. Jadi pelatihan ini nanti gitu ya akan dilaksanakan selama 3 bulan dengan pola blended learning yang terdiri dari kelas luring dan daring. Nah, kalau guru penggerak itu kan 6 bulan. Nah, kalau ini itu cuma 3 bulan. Cuma 3 bulan, sistemnya hampir sama ya seperti guru penggerak, cuma tidak ada loka karyanya. Jadi hanya ada kelas luring dan daring gitu ya. Itu. Kemudian apa sih tujuan dan dampak yang diharapkan nanti gitu ya? Yang pertama tentu mengembangkan kompetensi guru PJOK agar terus baik ya secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas gitu ya. Nah, nanti tentu dengan mengikuti program ini akan bertemu dengan komunitas baru gitu ya. Bisa membangun komunitas baru sehingga bisa berkolaborasi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis tadi. Kemudian guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Nah, ketika sudah mengembangkan kompetensi, nah ini nanti harapan dampaknya gitu ya. Jadi guru PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Kemudian nanti diharapkan murid Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, jadi ini Pak Ibu ya terkait tujuan dan dampak program nanti yang diharapkan. Nah, untuk kerangka desainnya, ya desain programnya, jadi pembelajaran ini seperti yang saya sampaikan tadi, sistemnya blended learning ya. Jadi ada tatap maya dan tatap muka menggunakan prinsip andragogi atau pembelajaran orang dewasa dan inquiry dan reflektif. Nah, pembagiannya asinkronus gitu ya, itu sebesar 25%. Ya. Asinkronus ini dilakukan dengan belajar mandiri di LMS, ya,
kemudian implementasi di kelas atau sekolah. Jadi langsung implementasi gitu ya. Kemudian 35% untuk pembelajaran tatap maya. Nah, ini ada elaborasi pemahaman, kemudian belajar bersama rekan guru PJOK. Ini biasanya kalau di guru penggerak menggunakan Google Meet gitu ya. Kemudian 40% pembelajaran tatap muka. Nah, ini pembelajaran langsung nih, luring gitu ya. Nanti ada penguatan materi spesialisasi PJOK, kemudian simulasi materi yang perlu praktek atau praktik gitu ya. Nah, di dalam prosesnya nanti akan didampingi oleh fasilitator. Nah, itu ini gambaran terkait dengan kerangka desainnya ya Pak Ibu. Jadi ada sinkronus, kemudian tatap maya dan tatap muka. Nah, sekarang lanjut terkait rekrutmen dan seleksinya. Nah, alur rekrutmen ya kurang lebih seperti ini ya, ada lima langkah. Yang pertama ada sosialisasi dari pusat gitu ya kepada seluruh BBGP atau BGP, organisasi, komunitas, nah dan lainnya yang menjadi sasaran rekrutmen. Nah, ini saya mengikuti yang pertama ini ya untuk mewakili komunitas. Kemudian yang kedua pendaftaran calon peserta. Nah, untuk Bali kebetulan sudah menjadi sasaran, jadi Bapak Ibu yang ada di Provinsi Bali termasuk di Jemberana itu sudah bisa mendaftar. Nah, silakan nanti yang ingin mendaftar bisa membuka SIM PKB-nya sebentar dipandu oleh Pak Suyanto. Kemudian yang ketiga, setelah mendaftar, nanti Bapak Ibu yang mendaftar mengisi CV dan mengunggah dokumen ya pada aplikasi seleksi. Kemudian wajib menyelesaikan topik refleksi diri dan kurikulum merdeka hingga melakukan post-test dalam PMM. Jadi Bapak Ibu, selain mendaftar kemudian mengisi CV, wajib mengerjakan dua topik ini, yaitu refleksi diri dan kurikulum merdeka sampai post-test, artinya sampai menjawab soal ya. Kalau misalnya sudah selesai berarti sudah terpenuhi. Nanti akan divalidasi gitu ya. Nah, ini yang nomor 4 ya. Perval CV dan berkas penting serta sinkronisasi data dengan PMM. Nah, kalau kita bicara sinkronisasi data berarti nanti menggunakan akun belajar ya. Karena akun belajar kan sudah digunakan untuk mengakses PMM ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai topiknya maka nanti akan terbaca seperti itu. Kemudian jika sudah memenuhi syarat, maka nanti akan ditetapkan, ya. Ditetapkan dan kemudian menunggu jadwal untuk pendidikan, ya. Nah, ini Bapak Ibu kurang lebih alurnya. Jadi kalau misal Bapak Ibu belum daftar, berarti kita sekarang ada di nomor 1, gitu ya. Nanti menuju ke nomor 2. Nah, apa saja ya persyaratannya? Ya, persyaratannya. Yang pertama, ya, guru ASN maupun non ASN. Nah, berarti kan semua guru boleh nih ya. Tapi yang mengampu PJOK dan berijazah PJOK, gitu ya. Bukan hanya mengampu, tapi ijazahnya juga harus linier, gitu ya. Baik sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Pada satuan pendidikan formal jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Gitu ya. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dalam bidang pendidikan keguruan pendidikan jasmani, kemudian kepelatihan olahraga, ilmu keolahragaan, atau yang serumpun. Nah, ini yang nomor B ini wajib ya memiliki sertifikat pendidik atau akte 4 gitu. Ya. Yang kepelatihan olahraga gitu ya, ilmu keolahragaan atau yang serumpun itu wajib memiliki sertifikat pendidik atau akte 4. Nah, kemudian memiliki akun guru di Dapodik. Ya. Kemudian pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Ya. Jadi minimal sudah mengajar 5 tahun. Kemudian memiliki prestasi dalam bidang pendidikan atau keolahragaan. Ya. Ini menjadi nilai tambah nanti. Jadi kalau ada misalnya sertifikat prestasi, baik di bidang pendidikan atau keolahragaan bisa nanti diunggah. Nanti menjadi nilai tambah. Kemudian yang terakhir berpartisipasi aktif dalam pengembangan profesi,
Misalnya menjadi pengurus organisasi keolahragaan, penulis buku PJOK, narasumber atau fasilitator dalam bidang PJOK. Nah, ini juga menjadi nilai tambah. Kemudian terkait dengan persyaratan dokumen, gitu ya. Nanti Bapak Ibu melengkapi biodata di laman, ya, di SIMPKB. Nanti dilengkapi datanya, kemudian mengunggah scan KTP. Nah, ini usahakan nanti scan KTP-nya jelas terbaca, gitu ya. Kemudian pas foto, ya. Kemudian sertifikat atau penghargaan atau dokumen prestasi di bidang pendidikan atau keolahragaan. Kemudian sertifikat atau penghargaan dokumen bukti menjadi narasumber, instruktur, fasilitator di bidang PJOK. Kemudian sertifikat penghargaan atau dokumen bukti menjadi penggerak organisasi atau komunitas di bidang PJOK. Nah, ini penggerak organisasi, nah ini bisa sebagai pengurus KKG juga bisa nih sebetulnya ya. Kemudian scan ijazah minimal S1, latar belakang pendidikan keguruan, ya ini pendidikan jasmani atau pelatihan olahraga seperti yang tadi ya. Ini asli atau salinan yang dilegalisir. Jadi kalau misalnya asli itu boleh langsung, kalau misalnya fotokopi yang di-scan harus dilegalisir. Tapi kalau menurut saya amannya yang asli aja. Ya. Kemudian melampirkan sertifikat pendidik atau akte 4 untuk lulusan kepelatihan olahraga, ilmu keolahragaan atau yang serumpun. Kemudian selanjutnya surat keterangan pengalaman mengajar minimal 5 tahun dari atasan langsung sesuai format. Nanti ada formatnya di SIMPKB. Kemudian surat keputusan pembagian tugas mengajar PJOK dalam 2 tahun terakhir yang ditandatangani dan diberi cap sekolah. Jadi SK mengajar ya. Kemudian fakta integritas sebagai peserta pendidikan. Nah, ini sudah ada formatnya, tinggal diunduh, kemudian diketik gitu ya. Kemudian surat izin dari pimpinan satuan kerja. Nah, ini juga sudah ada formatnya. Nah, inilah beberapa dokumen-dokumen yang nanti perlu disiapkan jika Bapak Ibu memutuskan untuk mengikuti program ini. Kemudian kriteria umum ya, kriteria umum peserta. Nah, yang pertama tidak sedang mengikuti kegiatan diklat Latsar PNS, PPG atau sedang bertugas sebagai asesor pendidikan guru penggerak atau program sekolah penggerak. Nah, jadi tidak sedang ya, berarti tidak sedang mengikuti Latsar, PPG gitu ya. Kemudian tidak sedang proses rekrutmen kepala sekolah penggerak, pelatih ahli atau fasilitator sekolah penggerak, atau sedang menjalankan tugas sebagai kepala sekolah penggerak, pelatih ahli atau fasilitator sekolah penggerak pada program sekolah penggerak. Saya rasa ini tidak ini ya. Sekolah penggerak di Jembrana sudah jalan gitu ya. Sudah untuk seleksinya sudah ada sekarang. Belum. Mudah-mudahan nanti dibuka lagi. Kemudian tidak sedang bertugas menjadi pengajar praktik, fasilitator, instruktur pada program guru penggerak. Kemudian tidak sedang mengikuti proses rekrutmen pendidikan pada program guru penggerak. Nah, jadi yang sudah sedang mengikuti seleksi guru penggerak angkatan 11, jadi tidak bisa ikut, gitu ya. Atau yang sudah lulus di angkatan 10, gitu ya. Karena nanti kita tidak tahu jadwal pendidikannya kapan, gitu ya. Kemudian tidak sedang menjabat sebagai PLT kepala sekolah atau pengawas sekolah. Mendapatkan izin dari pimpinan atau atasan tempat bekerja. Nanti kalau guru berarti izin dari kepala sekolah, gitu ya. Nanti kan sesuai yang tadi ada surat izinnya. Kemudian tetap aktif mengajar selama rekrutmen program pengembangan keprofesian guru PJOK yang dibuktikan dengan surat keputusan pembagian mengajar. Jadi selama nanti mengikuti program ini, Pak Ibu tetap mengajar sesuai dengan tugas yang diberikan, gitu ya, sesuai dengan jam. Nah, ini lini masanya Pak Ibu yang bisa dicatat, gitu ya, karena ini sangat singkat waktunya gitu ya. Jadi sosialisasi sudah lewat ya. Seharusnya ini sudah lewat sampai 27 April harusnya. Kemudian pendaftaran ya, 28 April sampai 9 Mei 2024. Jadi sampai minggu depan ya, tanggal 9. Untuk mengunggah CV dan dokumen penting.
Jadi tinggal kurang lebih 1 minggu ya waktunya, gitu ya. Kemudian menyelesaikan topik refleksi dan kurikulum merdeka sampai post-test di PMM itu sampai 9 Mei juga. Jadi sembari mengunggah CV, dokumen penting, dicek dulu ini. Sudah belum selesai dua topik ini. Sampai post-test saja. Tidak sampai aksi nyata ya, tapi sampai post-test. Kalau sudah misalnya selesai berarti aman, gitu ya. Kemudian perpal dan sinkronisasi data dengan PMM itu 10 sampai 14 Mei. Ya, pengolahan data 15 sampai 17 Mei, pleno kelulusan 18 Mei. Ya. Jadi 18 Mei sudah ada pleno kelulusan dan pengumumannya kalau tidak mundur gitu ya. Kemudian pendidikan bentuk gelombang 1 itu tanggal 29 Mei sampai 28 Agustus 2024. Untuk gelombang 2 itu 12 Juni sampai 10 September 2024. Nah, nanti Bapak Ibu bila lulus kemungkinan di tanggal ini nanti untuk gelombang 2-nya 12 Juni sampai 10 September 2024. Itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu perjalanan peserta program ya, kurang lebih seperti ini ya, yang selama 3 bulan gitu ya. Minggu ke-1 sampai ke-5 nanti ada pembukaannya gitu ya. Kemudian ada pembelajaran asinkron dan tatap maya. Kemudian ini hari minggu ke-6 ya, hari keberangkatan. Nah, ini nama-nama ininya ya, nama-nama jadwalnya ya, pelajaran tatap muka, jurnal refleksi, hari kepulangan gitu ya. Kemudian minggu ke-7 pembelajaran sampai 10 ya, pembelajaran sinkron dan tatap maya lagi. Terus minggu ke-11 ada unggah dokumentasi, bukti karya ya. Minggu ke-12 penutup. Nanti aktivitas di platform dan pendampingan oleh fasilitator. Jadi yang biru ini ya, itu didampingi oleh fasilitator. Dan juga di platform gitu ya. Kalau yang putih biasa itu ditemani oleh fasilitator. Nah, ini untuk paket modulnya gitu ya. Paket modul 1 tatap maya plus asinkron. Nah, ini untuk materinya ya. Nah, nanti untuk file ini nanti saya bagikan ya untuk lebih jelas nanti dipelajari gitu ya. Kemudian paket modul 2 ada tatap maya, tatap muka, asinkron. Dan paket modul 3 tatap maya dan asinkron. Jadi ada 3 modul Bapak Ibu. Ada 3 modul. Nah, ini yang utama ya. Ini untuk materi yang utama ada kebijakan, kemudian terkait dengan program atau pendidikan gitu ya. Nah, ini paket modulnya yang pertama adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, ini sebagai gambaran umum dulu Pak Ibu ya. Kemudian paket 2 paket modul 2 keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada murid. Ini ada poin-poinnya juga. Dan modul yang ketiga adalah keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, ini di komunitas gitu ya, menggerakkan komunitas belajar. Kemudian keempat nanti ada pendampingan. Jadi nanti untuk JP-nya itu 130 JP, 137 JP Bapak Ibu ya. Yang Bapak Ibu nanti lakukan selama 3 bulan. Nah, nanti setelah lulus gitu ya, nanti Bapak Ibu berkesempatan untuk menjadi fasilitator ya dan melakukan diseminasi. Nah, nanti diseminasi dilakukan gitu ya sesuai dengan bagan ini ke guru penggerak jenjang TK, kemudian guru PJOK yang tidak menjadi peserta. Nah, baik dari SD sampai SMP, SMA, SMK dan SLB. 120.000 ya guru PJOK yang menjadi peserta diseminasi. Oke, Bapak Ibu. Baik, mungkin itu ya pemaparan singkat terkait dengan program PKG PJOK gelombang kedua.